salam, mohon izin untuk bertanya via kolom chat satu kepada Bapak Haidar. Bagaimana cara memastikan cinta dari calon pasangan kita itu sudah memenuhi kriteria cinta yang seharusnya dan bisa bertahan lama bukan sementara. Kedua, kepada para narasumber mohon tip dalam memilih calon pasangan dari berbagai sisi agar bisa maksimal dalam mempengaruhi bahtera rumah tangga. Ini sepertinya yang bertanya sedang lagi mencari calon ini. Mohon tanggapannya kepada para narasumber. Itu tadi pertanyaan dari Saudara Muhtar MS. Mungkin dari Mbak Regina dulu ya, yang muda dulu. Silahkan Mbak. Ini pertanyaan kedua berarti kan? Betul. Mohon tips dalam memilih calon pasangan dari berbagai sisi agar bisa maksimal dalam pasangan. Oke, saya pakai teori Mariong di sini mewakili memakai ini. Sebenarnya tadi kan kalau kembali kepada Mariong, dalam cinta itu pertama dimulai dari hasrat, dan hasrat itu terberikan. Jadi kadang-kadang kita disebut jatuh cinta, kita nggak ngerti tapi tiba-tiba jatuh cinta sama orang itu. Tapi tidak ada tips memilih calon pasangan kalau dari Marion. Tipsnya adalah selalu memutuskan untuk mencintai. Makanya dia bilang bahwa putusan cinta itu harus diulang, direpetisi terus-menerus, sumpah harus diucapkan terus-menerus. Jika tidak, maka hasrat akan terhenti dan siklus cinta akan berhenti. Jadi sebenarnya nggak ada tips karena begitu mencintai kita tidak ada syarat gitu. Tidak perlu misalnya dia jago masak, dia pintar menyanyi atau dia pengertian, ya menerima apapun yang datang dari yang kita cintai, diterima. Tipsnya cuma itu. Diterima kemudian diputuskan saya akan mencintai dia, saya mencintai dia, saya mencintai dia. Terus seperti itu, dan menurut Mario itu dengan keputusan mencintai hasrat akan tumbuh makin kuat. Baik. Baik, terima kasih Mbak Regina. Lanjut mungkin ke Pak Haidar. 1 menit Pak. Ya, ini ada suara truk, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Baik. Ya. Baik. Pertama begini, saya ingin sampaikan ada ayat Al-Quran yang bunyinya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan adalah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian dan untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling indah amalnya, yang paling sempurna amalnya. Itu Ibn Arabi mengatakan bahwa ayat itu juga terkait dengan perkawinan. Jadi kira-kira siapa di antara pasangan suami istri itu yang sikapnya di dalam perkawinan itu terbaik. Sikapnya terhadap pasangannya terbaik. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Sebegitu sentralnya makna perkawinan di dalam ajaran agama, dalam hal ini Islam, dan secara khusus dalam pemikiran Ibn Arabi. Jadi perkawinan itu jangan dilihat sebagai saya mencari istri yang sempurna, mencari suami sempurna, nggak bakal dapat. Karena justru perkawinan itu adalah proses menyempurnakan diri kita. Proses menyempurnakan kita sebagai, kalau saya laki-laki sebagai suami yang tadinya tidak sempurna, dibikin lebih sempurna justru dalam proses saling mencintai dan saling berwelas asih di dalam perkawinan. Calon istri kita juga begitu, nggak bisa cari bidadari yang sempurna. Ya dia pasangan hidup kita yang tidak sempurna, justru dengan perkawinan dia menjadi lebih sempurna. Tentu kita punya kriteria. Rasulullah mengatakan seorang perempuan itu dikawini karena kecantikan, karena harta dan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Yang paling menjamin itu adalah akhlak yang baik. Meskipun kita sudah mencari pasangan hidup berdasarkan kriteria akhlak, ya, tidak berarti bahwa pasangan hidup kita itu akan sempurna. Dia punya kelemahan, kita punya kelemahan. Justru proses perkawinan itu, kenapa ada cinta, ya, magnet antara laki perempuan, tapi juga perlu ada rahmah. Ya, yang cintanya itu untuk menggerakkan, menimbulkan hasrat, penyatuan, ya, ingin selalu intim, ingin selalu dekat, tapi ada rahmah, harus ada rahmah juga yang membuat kita bisa menerima kekurangan-kekurangan pasangan kita dan memperbaiki secara bersama-sama. Jadi itulah justru esensi perkawinan itu, mengaktualkan kesempurnaan yang ada di dalam diri kita yang selama ini masih potensial, lewat interaksi yang penuh cinta dan welas asih dengan pasangan hidup kita. Jadi jangan, nggak akan ketemu
dan akan kecewa. Kalaupun merasa ketemu, nanti pasti kalau udah kawin kecewa. Karena pasangan hidup kita tidak sesempurna yang kita bayangkan sebelum kita kawin. Itu semuanya, semua orang, saya apalagi, saya penuh ketidaksempurnaan. Jadi lebih baik carilah perempuan, atau kalau ini yang nanya laki-laki, carilah perempuan yang baik akhlaknya, tentu tetap menarik supaya ada cinta, dan daya tarik itu tidak mesti ada kriteria kecantikan tertentu, ya. Beauty is skin deep katanya. Kecantikan itu cuma setebal kulit. Jadi carilah daya tarik, bukan hanya kecantikan, banyak sekali ketertarikan, supaya ada cinta, lalu kembangkan welas asih, agar kita bisa menerima kekurangan pasangan hidup kita, tanpa kekecewaan. Bahkan dengan cara itu, kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, karena mendapatkan hikmah dari kemampuan kita untuk memberikan welas asih kepada pasangan hidup kita. Gitu Mas Baryadi. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.